Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Yulitandilo dengan NIM O1A120129. Hari ini akan mempresentasikan mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu istilah. Kita akan mempelajari mengenai istilah. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Proses glikolisis juga turut berperan dalam merangsang pembentukan insulin, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah dan membantu sel-sel tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Selain sebagai bahan bakar bagi sel, jaringan, dan organ tubuh, energi yang dihasilkan dalam proses glikolisis juga akan dimanfaatkan tubuh untuk proses penyembuhan luka, perbaikan jaringan dan sel yang rusak, serta proses metabolisme. Kemudian istilah selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Dalam glikogenolisis, glikogen yang disimpan dalam hati dan otot dipecah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukogenolisis diatur oleh hormon glukagon yang disekresikan pankreas dan epinefrin atau adrenalin yang disekresikan kelenjar adrenal. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi enzim glikogen fosforilase untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase atau menghentikan glikogenesis. Kemudian glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Dalam sintesis glikogen, 1 ATP dibutuhkan untuk setiap molekul glukosa. Molekul glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat sebagai struktur pembangun glikogen. Glukosa 6-fosfat akan ditambahkan pada molekul glikogen yang sudah ada sehingga glikogen menjadi lebih panjang. Hati mampu menyimpan glikogen sebesar 6% dari massa total hati, sedangkan otot hanya mampu menyimpan glikogen kurang dari 1% saja. Istilah selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat proses metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori. Proses metabolisme tubuh berjalan setelah kita makan atau minum. Sistem pencernaan menggunakan enzim untuk 1. Memecah protein menjadi asam amino, 2. Mengubah lemak menjadi asam lemak, 3. Mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Tubuh lantas menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak tersebut untuk sumber energi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Ketiga senyawa tersebut lantas diserap ke dalam darah dan disalurkan ke sel-sel tubuh. Istilah yang selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses metabolisme yang menghasilkan energi pada saat tubuh mencerna molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Katabolisme mereduksi atau memecah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, serta karbohidrat menjadi gula sederhana atau monosakarida. Istilah selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan proses metabolisme yang membutuhkan energi untuk membentuk senyawa dari sederhana menuju yang lebih kompleks. Proses ini menggunakan energi untuk membentuk produk akhirnya, yang mana produk ini bisa digunakan untuk menunjang hidup, pertumbuhan, penyembuhan, dan reproduksi. Contoh dari reaksi anabolisme ini adalah
Sel dan bagian-bagian sel memproduksi asam amino menjadi protein untuk menyusun sel baru atau jaringan. Kita langsung ke materi yang kedua, yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob merupakan proses yang memerlukan oksigen yang terjadi di sitoplasma dan mitokondria atau matriks mitokondria dan membran dalam mitokondria atau krista, yang bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 38 ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. Sedangkan respirasi anaerob merupakan proses yang tidak memerlukan oksigen, berlangsung di sitoplasma yang tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Hasil akhir berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit, yaitu 2 ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. Langsung ke materi yang ketiga, yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hubungan antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid adalah lemak diubah terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol, di mana asam lemak diubah menjadi asetil CoA lalu memasuki siklus Krebs, sedangkan gliserol diubah menjadi gliseraldehidat 3-fosfat yang masuk ke jalur glikolisis dalam katabolisme glukosa atau metabolisme karbohidrat. Langsung ke materi yang keempat, yaitu energi dari metabolisme lipid lebih tinggi dibanding metabolisme karbohidrat. Lemak menghasilkan banyak energi per satuan massa daripada karbohidrat. Ketika asetil CoA diproduksi secara berlebihan, ia dialihkan untuk membuat badan keton. Selama kelaparan glukosa, badan keton merupakan sumber bahan bakar penting, terutama untuk otak. Badan keton bersifat asam dan bila diproduksi secara berlebihan dapat membanjiri kapasitas penyangga plasma darah, mengakibatkan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Ketoasidosis adalah komplikasi serius dari diabetes di mana sel harus mengoksidasi lemak untuk bahan bakar karena tidak dapat memanfaatkan glukosa. Kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu materi kelima, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Di mana penyakit yang saya ambil adalah penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu membawa glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Tindakan preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan pada diabetes tipe 1 antara lain, pertama, menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. Kedua, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Kemudian pada diabetes tipe 2 antara lain, yang pertama, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak. Kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Keempat, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Kelima, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi. Dan keenam, menghindari atau berhenti merokok. Kemudian tindakan kuratif atau tindakan pengobatan. Yang pertama, pemberian hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah, di mana pemberian hormon ini dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Kedua,
Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Ketiga, merawat kaki dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Baik, kalian dapat lihat di sini di mana sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mempresentasikan tugas saya pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.